Aku dan Poniman sudah menjadi teman sejak kita masih kecil. Setelah dewasa, aku menjadi guru olahraga dan dia menjadi tentara. Beberapa bulan yang lalu, ia pulang dari Papua dan kita menjadi dekat lagi. Dan kita melakukannya lagi di sungai di belakang rumah. Seperti kita masih anak-anak. Tapi kali ini kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Inilah kisahku dan Poniman, kisah yang tak boleh diketahui oleh istri, baik istriku dan istrinya Poniman. Dulu ketika aku masih berumur 10 tahun, teman terdekatku cuma Poniman. Tidak ada yang tidak kita lakukan tanpa bersama-sama. Bermain layangan, mencuri semangka milik Pak Tani yang hampir panen, jeguran di sungai di belakang rumah, sampai menonton film yang dikhususkan untuk orang dewasa juga aku lakukan bersama-sama. Suatu siang setelah kami pulang sekolah, Poniman ke rumahku dan seperti biasa kita ke belakang rumah. Ada buku kecil yang ia selipkan di perutnya. Aku ingat sekali buku tipis itu berisikan tentang kisah asmara muda-mudi yang sedang dilanda cinta membara dan menggelora. Intinya buku itu ditulis untuk membangkitkan imajinasi bagi yang membacanya. Tapi memang benar, buku tipis tersebut benar-benar membuat imajinasi kami menjadi begitu. Aku dan Poniman tiba-tiba sudah memegang timun mungil di tangan dan mempermainkannya. Aneh memang, di dalam air sungai yang penuh bebatuan itu, kami malah berkeringat. Bukan karena sengatan matahari siang, tapi karena buku tipis yang kami baca itu. Itulah kali pertama aku dan Poniman melakukan kegiatan tersebut. Di lain hari kami melakukannya lagi, masih di tempat yang sama, di sungai di belakang rumah yang banyak bebatuan. Aku dan Poniman berpisah saat memasuki pendidikan SMP. Ia harus ikut orang tuanya yang bertugas di Jogja dan aku masih berada di Purwodadi, melanjutkan sekolah di kotaku itu. Lebih dari 5 tahun aku dan Poniman tidak bertemu. Lalu tiba-tiba ia muncul lagi di Purwodadi dengan penampilan seorang pemuda yang gagah dan ganteng. Rupanya tugas ayahnya di Jogja sudah selesai. Sekarang keluarga itu kembali ke Purwodadi. Aku dan Poniman menjadi tetangga lagi. Sore itu ketika aku berada di sungai, Poniman dengan senyum manis mendatangiku. Ganteng sekali dia. Kulitnya bersih dan badannya tegap seperti orang yang rajin berolahraga. "Kamu makin ganteng, kawan," kata Poniman sambil memandangiku. Dari muka lalu ke bawah sambil tersenyum. "Sudah punya pacar belum?" Ia bertanya lagi. Aku dibuat tertawa karenanya. "Kan pacar kamu aku," jawabku, lalu kita tertawa terbahak-bahak. Dulu memang saking dekatnya aku dan Poniman, setiap kali aku mencari dia di rumahnya dan bertemu dengan ayahnya, pasti ayahnya akan langsung berteriak, "Poniman, dicari pacarmu." Lagi-lagi kami tertawa. Di sungai itu kami hanya duduk-duduk sambil mengenang masa kecil kami yang lucu-lucu. Semuanya menyenangkan untuk diingat. Malam harinya aku datang ke rumah Poniman dan bertemu ayahnya di teras. Beliau langsung berteriak, "Poniman, ini dicari pacarmu." Aku tertawa sambil salim ke ayahnya Poniman dan langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan Poniman di dalam ruangan pribadinya. Kamar itu masih seperti yang dulu. Masih ada foto aku dan dia waktu memancing dan mendapatkan ikan besar. Aku mengambil foto yang menempel di dinding itu dan membawa ke Poniman. "Kapan-kapan kita harus mancing lagi," kataku sambil duduk di bibir tempat tidur sementara Poniman geluntungan di belakangku. Poniman bangkit lalu menyentuh pundakku. Hangat rasanya sentuhan kecil itu. Seperti pengobat sebuah rindu yang selama ini tak pernah aku sadari. Tapi begitu bertemu, banyak sekali yang ingin kukatakan
namun tak mampu keluar dari mulutku. Dan sentuhan kecil di pundakku itu telah menghilangkan semua kerinduanku selama ini. Poniman ikut memegang foto berbingkai itu dan kami saling tersenyum, saling memandang, dan ternyata Poniman juga merasakan hal yang sama. Tapi ia berani mengatakannya. "Aku kangen kamu, Pul," katanya. Dan seketika suasana pun yang kaku mencair secair-cairnya. Saipul dan Poniman telah kembali seperti ketika sebelum berpisah, saling pukul, saling jambak. Aku menyambut ucapan "aku kangen kamu, Pul" itu dengan lebih mendekatkan tubuh ke Poniman, dan ia menyambutnya. Tubuhku kini berada di dalam pelukannya, terasa hangat. Semua beban di kepala seolah lenyap. Tidak ada lagi jarak di antara kami, aku dan Poniman. Lama sekali kita saling diam, sampai Poniman berkata bahwa ia kesulitan bernafas. Maka aku melepaskan pelukan. Poniman memandangku sambil tersenyum. "Kamu gemuk ya sekarang," katanya. Aku tertawa. "Gak ada acara kan malam ini?" Poniman menggelengkan kepala, masih sambil tersenyum, sambil memandangku. Malam itu aku dan Poniman keluar rumah naik motor, melaju pelan-pelan ke alun-alun. Sangat menyenangkan sekali berada di atas motor bersamanya, duduk di belakang dengan tangan melingkar di perutnya. Apalagi ketika ia meletakkan telapak tangannya ke punggung tanganku, seolah ia tak ingin tanganku pergi dari sana. Kami menyanyi bersama lagunya Scorpion, Still Loving You. Suara Poniman yang sumbang, tapi bagiku itu suara termerdu yang pernah ku dengar. Di alun-alun itu kita memesan ayam bakar dan es teh sebagai minumannya. Aku berada di sana hingga pemilik warung tutup, berbincang ke sana dan kemari. Malam itu adalah malam yang akan kuingat selama hidupku, karena setelah itu Poniman harus pergi lagi. Pukul 1 dini hari, Poniman mengantarku sampai di depan rumah. Aku turun dari motor dan mengucapkan terima kasih, lalu berjalan mendekati pintu. Tiba-tiba aku mendengar Poniman bernyanyi lagi, "I'm still loving you." Aku membalikkan badan dan dia dengan tawa yang indah mulai membawa motor berjalan pelan. "I'm still loving you," sayup-sayup. Aku masih mendengar Poniman bernyanyi. Aku tersenyum. Belum lama aku berada di dalam kamar dan belum berniat untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara motor di depan rumah. Poniman kembali lagi. Aku membuka pintu dan ia menuntun motornya ke dalam. "Rumahku sudah terkunci, aku gak bisa masuk," katanya. Aku tersenyum memandangnya. "Swear, Pul, kamu gak percaya?" Aku tertawa melihat wajah lucu Poniman. Saling menginap di rumah masing-masing adalah hal biasa. Maka ketika ayahku terbangun dan mendapati Poniman masuk ruangan pribadiku, beliau tidak heran. Ayahku hanya berkata, "Ini anak seperti kembar, gak bisa dipisahkan." Poniman tertawa dan mencium tangan ayahku, lalu menyusulku, menjatuhkan diri di atas tempat tidur. Ketika semua lampu telah dipadamkan, aku masih bisa melihat bayangan Poniman yang memandangku tak berkedip. Aku bahkan bisa merasakan hembusan nafasnya di wajahku. "Pul, besok aku akan pergi lagi," bisiknya di telingaku. Seketika aku menoleh kepadanya. Dalam remang cahaya di dalam ruanganku itu, aku bisa melihat tatapan Poniman yang serius. "Kemana?" "Ke Magelang. Aku akan sekolah di sana, lulus jadi tentara," kata Poniman dengan suara berbisik. "Berapa lama?" aku bertanya. "Mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun," jawab Poniman. Aku menarik nafas, kemudian tersenyum. "Ya,
Aku sudah belajar dari masa lalu. Ketika Poniman pergi, aku cukup menarik nafas panjang, kemudian diriku akan baik-baik saja. Kali ini aku pasti juga akan baik-baik saja jika Poniman benar-benar pergi. Dan malam itu menjadi malam pertama sekaligus terakhir aku bersama Poniman. Malam yang akan kuingat sepanjang hidupku. Aneh rasanya sehari semalam itu aku bisa bersama-sama dengan Poniman, membuat kenangan sebentar namun tak terlupakan. Seperti mimpi bagiku jika di hari berikutnya aku sudah tak bisa bertemu lagi dengannya. Seperti mimpi kebersamaan kita kemarin. Dan teman sejatiku itu benar-benar pergi. Sejak itu aku memutuskan untuk tidak menghubunginya baik lewat telepon ataupun media sosial lain. Aku memilih untuk melanjutkan hidup tanpa dia. Dan tampaknya Poniman juga melakukan hal yang sama. Selama bertahun-tahun ia tak pernah menghubungiku. Kita telah menempuh jalan kehidupan yang berbeda. Waktu berjalan sangat cepat, seperti berlari. Tiba-tiba aku sudah menjadi guru olahraga di sekolah swasta di dekat rumah saja. Tiba-tiba aku sudah mengenal Sumiati, gadis dari desa sebelah yang juga guru di sekolah kami. Dan tiba-tiba saja aku memutuskan untuk menikah dengannya. Sekarang ia tinggal di rumahku karena bapakku sudah meninggal dan ibuku sendirian. Pelan-pelan aku membentuk keluarga sendiri. Seorang anak laki-laki ganteng tiba-tiba sudah hadir di dalam rumah kami. Anakku sudah hampir berjalan sekarang. Aku merasa kehidupanku telah lengkap. Namun kadang-kadang aku masih memikirkan Poniman. Bagaimana kabar dia sekarang? Apakah ia juga sudah menikah? Kalau sudah menikah seharusnya aku tahu. Dan begitupun dengan diriku yang sudah menikah. Seharusnya ia tahu. Orang tuanya pasti memberitahu. Sore itu aku dan anakku pergi ke sungai di belakang rumah. Tempat dulu aku dan Poniman sering menghabiskan waktu bersama. Aku membawa sabun dan perlengkapan mandi. Betapa terkejutnya aku melihat seorang lelaki gagah dengan hanya mengenakan celana pendek sudah ada di sana, sedang membersihkan badan bersama anak kecil seumuran anakku. Dia menoleh kepadaku dan tersenyum. Taulah aku bahwa lelaki gagah itu adalah Ponimanku, teman sejatiku, teman kecilku. "Halo Saipul," katanya. Ada sebuah perasaan berkecamuk di dalam dadaku. Perasaan senang digabung dengan kenangan-kenangan terakhir bersamanya yang muncul semua saat melihatnya. "Poniman!" teriakku. Ya, Ponimanku telah kembali. Ia kembali bersama anak dan istrinya. Ia memilih pindah tugas di kampungnya karena ibunya sudah tua dan sama sepertiku, ayahnya juga sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mula-mula aku hanya menjabat tangannya, tapi Poniman menarik tanganku itu hingga aku jatuh ke dalam pelukannya. Ya, Poniman telah kembali. Kami tertawa-tawa lagi di sungai itu dengan anak-anak kami. Kali ini Poniman tidak akan pergi lagi. Ia akan menetap dan kami akan sering bertemu lagi. Begitulah.